Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabar? Puji Tuhan, bersyukur kita ketemu lagi di kebaktian minggu keempat hari ini. Nah, ini khotbah ini ngeri Bapak Ibu karena judulnya adalah kemarahan Yesus. Bapak Ibu Saudara pernah marah? Pernah? Berapa sering? Sering banget, Pak. Sering banget, tiap hari marah? Hah? Hampir tidak ada jedanya begitu ya. Marah terus gitu ya. Sampai mumet. Nah, saudara, pernahkah Tuhan marah? Pernah. Karena tadi di awal judulnya saya sudah sebutkan. Ternyata Tuhan juga pernah marah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saudara baca di kitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah marah dengan bangsa-bangsa di sekitar Israel, termasuk dengan bangsa Israel, ketika mereka melakukan pelanggaran, ketika mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan. Tetapi dalam Perjanjian Baru, sosok pribadi yang begitu kalem, sosok pribadi yang begitu sederhana, sosok pribadi yang begitu pendiam, tidak banyak bicara, tidak banyak tingkah, yang namanya adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ternyata Dia juga pernah marah. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus sampai marah? Kira-kira apa penyebabnya? Kalau seorang pendiam seperti Yesus, seorang yang kalem seperti Dia, lalu tiba-tiba marah, apakah ini Yesus marah tanpa sebab? Halo? Apakah kemarahan Yesus tanpa sebab, pokoknya moodnya lagi kurang enak, tahu-tahu marah begitu? Ataukah ada sebab yang sangat-sangat memungkinkan bagi Dia untuk marah dan meledak-ledak? Saya kira ada sebab yang membuat Yesus sangat marah. Ada penyebab yang membuat Yesus itu tidak bisa menahan kemarahannya, tidak bisa menahan marahnya. Sosok yang pendiam itu kalau tiba-tiba marah, saudara, ini sangat berbahaya. Ini sangat beralasan kemarahannya. Kalau orang yang sudah biasa marah dan kemudian saudara mendengar dia marah, saudara akan berkata apa? Memang dia pemarah. Betul nggak? Jadi dianggap kalau dia marah, halah, nggak usah digubris. Tapi kalau ada sosok seorang yang pendiam, yang tidak banyak bicara, tapi tiba-tiba sekali ngomong marah, saudara, sebenarnya perlu atensi nggak? Perlu perhatian nggak? Perlu kita perhatikan baik-baik nggak? Saya rasa sangat perlu. Karena Yesus ini selama ini hanya pendiam. Dia sosok pribadi yang sederhana, yang kalem. Tapi dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 dan berikutnya, saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Yesus marah. Dan tentunya kemarahan Yesus ada sebabnya. Kemarahan Yesus ada pemicunya. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi penyebab kemarahan Yesus? Yang menjadi penyebab kemarahan Yesus adalah hal-hal yang tertulis dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 22. Saya rindu membaca bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ayatnya sudah saya buat, tertulis di depan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat di Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini,
dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penyebab kemarahan Yesus adalah seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22, yaitu minimal saya menemukan 3 hal yang menjadikan Yesus sangat marah. Yang pertama adalah bait Allah dicemarkan. Yuk sama-sama kita baca. Bait Allah dicemarkan. Ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Mari saya rindu membaca lagi. 1, 2, 3. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Saudara, tak dari 3 ayat ini saudara bisa membayangkan tidak bagaimana Yesus marah. Marahnya cuma di hati atau diekspresikan dalam sebuah tindakan? Diekspresikan. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan mulai ayat 14, ya, kita bisa melihat bagaimana Yesus marahnya luar biasa. Ayat 15, klimaksnya, dia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir orang-orang yang ada di situ. Kemudian meja-meja penukar dihamburkannya, dan meja atau uang-uang penukar dihamburkannya, dan meja-meja ditunggang balikannya. Ini sebuah ekspresi kemarahan yang luar biasa dari Yesus. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Yesus marah pasti ada sebabnya. Dia bukan model orang yang gampang marah. Dia marah karena penyebabnya adalah bait Allah dicemarkan. Saudara, apakah pedagang-pedagang itu yang membuat Yesus marah? Supaya kita paham akan hal ini, mari kita mencoba melihat latar belakang saat itu. Orang-orang Yahudi pada saat itu tersebar ke berbagai penjuru dunia, tetapi mereka tidak pernah melupakan iman dan tanah leluhur mereka. Maka setiap Paskah, orang-orang Yahudi yang ada di seluruh penjuru negeri mesti pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama-sama dengan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Makanya pada saat Yesus ada di situ, orang-orang Yahudi dari segala penjuru bumi datang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Itu yang biasa disebut, dipakai oleh saudara kita yang muslim sebagai ibadah haji. Kembali ke tanah suci. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang Yahudi pasti memiliki kerinduan untuk merayakan Paskah di Yerusalem minimal 1 kali. Mereka ada yang di luar negeri sangat jauh, tapi mereka punya kerinduan untuk pergi ke Yerusalem minimal 1 kali dalam hidupnya untuk bisa melihat bait Allah. Dan ada semacam pajak yang harus dibayarkan oleh setiap orang Yahudi yang berumur 19 tahun ke atas, yaitu pajak untuk bait Allah. Pajak ini sangat penting untuk memelihara ritual di bait Allah. Pajak yang harus dibayar sebesar 1/2 shekel atau upah pekerja 2 hari. Saya buat
250.000 rupiah. Setiap orang harus membayar pajak ke Bait Allah sebesar 250.000 rupiah. Ini standarnya saya pakai bukan standar UMR, tapi standar pekerja kuli bangunan. Kuli bangunan sekarang tiap hari bayarannya 125.000. Betul ya? Karena saya dapat info ini dari tetangga yang seorang kuli bangunan. Saya tanya, kalau bersih ya 150 Pak, nggak ngasih makan, nggak ngasih rokok, paling kasih kopi. Kalau kalau makan, rokok, kopi, kemudian jajan, ya 150, kok 150, 125. Nah kalau 2 shekel, yang artinya adalah upah pekerja 2 hari, berarti 125 kali 2. Jumlahnya jadi 250. Nopek nggo 250. Pada waktu itu saudara, mata uang di Yudea bermacam-macam. Ada mata uang Roma, ada mata uang Yunani, ada mata uang Mesir, ada mata uang Tirus, ada mata uang Sidon dan lain-lain. Tetapi pajak untuk Bait Allah harus dibayarkan dengan mata uang shekel atau dengan uang shekel, mata uangnya orang Yahudi. Mata uang lain dianggap tidak bersih untuk Bait Allah. Para peziarah yang datang ke Bait Allah itu dari berbagai penjuru dengan mata uang masing-masing. Mereka yang dari Roma datang membawa mata uang Roma. Kalau ada orang Indonesia waktu itu, seandainya ada, pasti juga membawa mata uang Indonesia. Saya nggak ngerti Indonesia pada zaman Yesus ada sekitar tahun 30 Masehi itu mata uangnya apa? Belum ada Belanda. Mata uang gulden itu kan sejak zaman Londo, Belanda. Lalu ganti jadi rupiah. Kalau ada orang dari negara lain, dari Amerika, kalau seandainya mata uangnya sudah dolar, juga pasti bawa uang dolar. Mereka membawa masing-masing uangnya dari negaranya masing-masing. Orang Persia, orang Israel Persia, orang Yahudi Persia, orang Yahudi, barangkali ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa. Mereka membawa uang masing-masing negara mereka tinggal. Lalu mereka harus menukar uangnya. Penukaran uang jika baik dan jujur akan sangat menolong. Mata uang yang dari luar itu, menurut pengurus Bait Allah, ini kalau biar gampang ya, menurut pengurus gereja, menurut BPJ Eklesia Pati, uang dolar tidak layak, tidak bersih. Uang dinar tidak layak, tidak bersih. Uang rupiah tidak layak, tidak bersih. Yang layak dan bersih untuk Bait Allah itu namanya uang shekel. Uang apa Bapak Ibu? Maka uang-uang dari luar negeri itu harus ditukar di Bait Allah kepada pengurus Bait Allah. Tetapi rupanya para penukar uang itu mengambil laba 1 ma'ah. 1 ma'ah itu kurang lebih sekitar 20% dari uang yang dimaksud. Berarti saya hitung coba pakai kalkulator 20% dari, bahkan lebih 20% dari 250. Mestinya berapa itu? Mestinya berapa? 50.000. Tapi itu ada yang lebih. Minimal itu standarnya 20% dari uang shekel.
Jasa penukarannya sama deh kayak panjenengan kalau mau hidup hari raya Idul Fitri, nuker uang di pinggir jalan. Uangnya 1 juta, panjenengan dapat berapa? 980. Ya, 900 sekian. Ya. Nah, seandainya itu di bait Allah penukaran itu tidak manipulatif, seandainya dalam bait Allah itu penukaran itu baik dan jujur, itu akan sangat menolong. Karena orang-orang dari luar negeri nggak usah bawa uang nuker uang shekel yang ada di negara lain karena nggak ada. Ya, tetapi ternyata penukarannya itu nggak baik, penukarannya nggak jujur. Di situ kalau mau menukar uang kena potongan berapa tadi itu? 1 ma'ah, sekitar 20 lebih persen dari uang shekel yang ada. Kalau sekarang saya rupiahkan menjadi 60.000 untuk setiap shekel yang ditukar, maupun nanti kalau seandainya saudara mau pulang lagi ke kampung halaman, saudara masih punya uang shekel, saudara mau tukar kembali ke mata uang saudara, saudara juga kena potongan 1 ma'ah lagi, kena potongan 60.000 lagi kurang lebih. Sangat-sangat besar Bapak Ibu. Selain itu ada penjual binatang korban di situ, karena peziarah juga harus mempersembahkan persembahan korban, supaya para peziarah itu yang datang ke bait Allah nggak usah membawa lembu sapi dari negaranya masing-masing. Bayangkan kalau orang itu dari Indonesia bawa sapi ke Yerusalem, kayak apa beratnya, ngasih makan, belum nanti ngotori, belum nanti dan sebagainya. Maka mereka yang perlu dipersiapkan ialah uang untuk beli binatang kurban di bait Allah, karena harus mempersembahkan kurban di sana. Menurut hukum, binatang kurban harus sempurna, tidak bercela. Dan untuk memastikannya binatang itu tidak bercela, binatang itu sempurna, ada pejabat lagi yang memeriksa, dan ongkos pemeriksaan untuk setiap binatang kurban sebesar 50 sampai 60 ribu rupiah. Binatang kurban yang dibeli di luar halaman bait Allah ini lebih mengerikan lagi, karena ternyata bukan hanya ada jual binatang kurban lalu dengan harga yang tinggi, kemudian ada juga ongkos pemeriksaan. Saudara, ternyata binatang kurban yang dibeli di luar halaman bait Allah dengan sengaja dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi syarat. Ini kan manipulasi namanya. Ya, sedangkan harga binatang kurban di halaman bait Allah itu bisa 20 kali lipat. Kalau seandainya harga sapi itu cuma 10 juta, di bait Allah bisa mencapai 200 juta. Wow. Melihat hal itu membuat Yesus menjadi sangat marah. Kemarahan Yesus ini sangat menakutkan, karena digambarkan Yesus membuat tali, membuat cambuk. Yesus berkata-kata keras dan menjungkir balikan meja dan sebagainya. Sungguh ini suatu tindakan yang sangat mengerikan, di mana Yesus sangat marah karena bait Allah dicemarkan atau dinajiskan. Para pedagang itu mencemarkan atau menajiskan bait Allah bukan dengan kotoran binatang kurban yang ada, yang mereka jual. Bukan karena kotoran-kotoran sapi atau kambing atau merpati atau burung tekukur. Bukan dengan itu bait Allah dicemarkan. Yang membuat Yesus marah adalah karena adanya praktek-praktek kotor di dalam bait Allah. Praktek kotornya apa? Yaitu tadi, sapi yang mestinya harganya 20 juta di bait Allah dijual dengan harga 200 juta. Sapi yang sebenarnya sangat layak, sempurna, tidak bercacat, dumeh karena membelinya di luar halaman bait Allah, direkayasa supaya itu dijadikan tidak layak.
Jadi hanya boleh beli binatang kurban di halaman bait Allah. Di luar itu walaupun bagus, mulus, tak bercacat, nggak ada celahnya, tapi dibawa ke bait Allah oleh pemeriksa yang tahu bahwa itu dibeli di luar halaman bait Allah, mereka akan langsung berkata, oh nggak layak. Karena mengarahkan peziarah untuk membeli binatang kurban di mana? Di dalam bait Allah yang harganya sudah dinaikkan 20 kali lipat. Maka yang membuat bait Allah najis itu bukan kotoran binatang yang keluar dari binatang korban itu, tetapi karena adanya praktek-praktek kotor di dalam bait Allah. Penipuan, pemerasan, kepalsuan, ketidakadilan, dan bisnis atas nama agama adalah praktek-praktek kotor yang mencemarkan bait Allah, saudaraku. Ini yang membuat Yesus marah. Karena dalam bait Allah ada penipuan. Bagaimana nggak menipu? Karena binatang yang dari luar bait Allah yang bagus itu dikatakan nggak baik, nggak layak. Mungkin yang dalam bait Allah sangat ngepas, artinya nggak bagus sebagus seperti yang di luar bait Allah, tapi itu dikatakan sah oleh karena membelinya di halaman bait Allah, dan itu harganya 20 kali lipat. Bukankah itu sebuah penipuan? Bukankah itu sebuah pemerasan? Karena dari tukar uang pun para pengurus sudah dapat banyak keuntungan. Bayangkan kalau setiap kali Paskah berjuta-juta orang datang ke Yerusalem, berapa keuntungan yang didapat dari pengurus bait Allah di Yerusalem itu? Sangat besar. Bukankah ini sebuah pemerasan? Bukankah ini sebuah ketidakadilan? Dan lagi ada sebuah bisnis yang dikatakan bisnis atas nama agama. Di Indonesia ini, kalau punya bisnis yang mengatasnamakan agama, katanya itu sangat laris. Ya, saudara coba bayangkan, air saja, air putih. Saya berharap orang-orang Kristen termasuk saudara tidak terobsesi dengan ini. Air putih, kalau itu air putih belinya dari si A atau dari si B yang punya atau yang tokoh agama, laris banget. Dan saudara tahu, harganya bisa berlipat-lipat. Itu bisa masuk kategori bisnis atas nama agama. Dan hal itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun tanpa ada pernah perbaikan, tanpa pernah ada koreksi, tanpa pernah ada yang menegur. Dan Yesus datang marah dan memporak-porandakan semuanya itu sebagai tanda Yesus membenci praktek-praktek kotor di dalam bait Allah. Dengan demikian kita menjadi tahu bahwa Yesus paling benci dengan orang Kristen yang mempraktekkan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan atau menajiskan bait Allah. Apakah bait Allah itu? Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah bait Allah. Firman Tuhan berkata demikian. Yuk kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka kecemaran, penipuan, pemerasan, ketidakadilan, dan bisnis yang mengatasnamakan agama tidak boleh ada dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Karena kalau ada hal-hal itu, kita sedang mencemari bait Allah. Mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan orang Kristen yang jualan uang? Pernah tahu orang Kristen jualan uang? Uang 1.000 jadi 1.500 atau 5.000 mungkin. Gimana Pak? Orang Kristen yang jualan uang,
Kadang-kadang meminjamkan uang, bunganya tinggi sekali, itu sama saja. Boleh nggak orang Kristen melakukan itu? Menurut saudara, boleh nggak? Mesti nggak berani jawab. Boleh nggak? Halo? Satu suara, boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu pemerasan. Kalau mau nyilai ya nyilai wae, ndak usah dipatok bunga tinggi sekali. Tetangga itu seperti itu. Dia menawarkan pinjaman, bunganya itu berapa? 40%. Kalau saya utang 1 juta, berarti saya harus mengembalikan 1.400.000. Yang 400 duitnya sopo, duitnya baik. Pinjol, pinjaman online itu jauh lebih mengerikan karena bunganya berlipat-lipat. Sampai ada di sebuah perguruan tinggi mahasiswanya itu sampai stres karena pinjam-pinjol, kemudian gak sempat mengembalikan bunganya, sampai dia harus tidak selesai kuliah, dan ada beberapa yang mengakhirinya dengan bunuh diri. Kalau begitu orang Kristen nggak boleh jualan uang. Kalau mau jualan silakan, jualan makanan, jualan sabun, jualan yang lain. Kalau mau jualan uang, kalau mau meminjamkan uang, maksud saya, silakan pinjami orang itu dengan tujuan menolong, bukan dengan tujuan mencekiknya pelan-pelan. Jawabannya sama, yaitu tidak boleh, sebab hal itu adalah salah satu bentuk pemerasan. Itu mengotori bait Allah yang ada padamu. Lalu yang kedua, saya pernah dikomplain oleh orang-orang Kristen, majelis-majelis tentang ini. Bagaimana kalau di gereja ada arisan? Boleh nggak? Ini khususnya ibu-ibu. Di gereja ada arisan, boleh nggak? Ibu-ibu kan sering gitu kan, ada arisan, yuk kumpul-kumpul arisan. Boleh nggak arisan? Halo? Boleh nggak? Ini pengurus Ivana, mana Mbak Dewi? Boleh nggak? Saudara jangan khawatir, kalau arisan di gereja itu boleh, karena tidak ada bunga, dan itu menolong, membantu. Kadang-kadang orang itu pas lagi butuh dikopiok ento, betul nggak? Yang salah itu kalau ada bunganya, ento arisan 40% serahkan ke gereja, nah itu salah. Atau ento arisan 60% berikan ke Pak Anto, itu salah juga. Tapi Rosa, arisan di gereja, ibu-ibu arisan di gereja, dulu diserang habis-habisan soal ini. Masuk gereja, ini ayatnya, goseto. Lihat latar belakangnya, apa seperti itu. Semua praktek uang di gereja nggak boleh. Kalau semua praktek uang di gereja nggak boleh, saudara nggak boleh kolektor pakai uang. Saudara kolektor pakai barcode atau pakai kris, tinggal di apa namanya? Tinggal ditempelkan begitu ya, nggak usah pakai uang tunai kayak gini nanti. Karena di gereja masih penggunaan uang tunai boleh, hanya masalahnya menipu enggak, masalahnya memeras enggak, masalahnya jual atau bisnis atas nama agama enggak. Kalau tidak semacam arisan itu, saya rasa tidak masalah, karena justru kadang-kadang menolong orang yang lagi butuh, bener-bener lagi butuh dikopiok ento, nah itu menolong. Gak ada bunga, gak ada potongan yang diwajibkan untuk diserahkan ke gereja atau kepada pengurus. Maka menurut hemat saya, arisan di gereja yang dilakukan ibu-ibu tidak ada masalah apa-apa. Yang setuju bilang ya. Amin. Jika ada yang dirugikan dalam arisan tersebut,
dan ada yang mendapat keuntungan berpuluh-puluh kali lipat dengan arisan itu, maka arisan itu nggak boleh. Tapi kan kita nggak, umpamanya arisan 10.000, 20 orang, ya dapatnya 200.000. Kalau orang itu mau persembahan ke umpamanya kayak gini, bidang wanita, mau persembahan ke bidang wanita, sukarela, tidak ada patokan, tidak ada paksaan, makanya boleh. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berbagai kalangan tentang arisan di gereja. Yang kedua, yang membuat Yesus marah, yang pertama, bait Allah dicemarkan. Kalau bait Allah yang ada padamu dicemarkan dengan kenajisan, dicemarkan dengan penipuan, dicemarkan dengan pemerasan, dicemarkan dengan bisnis atas nama agama, dengarkan baik-baik, Yesus marah dengan Anda. Yang kedua, Yesus marah karena ibadah dalam bait Allah tidak dihormati. Yesus sangat menekankan bahwa bait Allah adalah rumah doa, tempat untuk beribadah, tempat di mana Allah dipuji dan disembah. Semestinya dalam bait Allah itu terdapat ibadah yang hikmat. Tetapi Yesus menemukan hal dan keadaan yang sangat berbeda dengan tujuan dan fungsi bait Allah itu sebagai tempat ibadah yang kusuk, tempat ibadah yang penuh hikmat, tempat orang menyembah, tempat orang mengagungkan Tuhan. Yesus tidak menemukan itu. Yesus hanya menemukan suara pasar, suasana pasar. Di bait Allah itu bukan suasana penyembahan, bukan suasana pengagungan kepada Allah. Semua sibuk dengan hiruk pikuk urusan jual beli di halaman bait Allah. Gak ada orang pada waktu itu di zaman Yesus yang marah di bait Allah itu, yang pergi ke bait Allah karena memang pingin dengan sungguh-sungguh kusuk dan hikmat menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah. Tapi mereka sibuk hiruk pikuk di halaman bait Allah. Untuk apa? Urusan apa? Bisnis, jual beli binatang korban maupun penukaran mata uang. Tindakan Yesus yang memporak-porandakan semua itu menunjukkan bahwa segala korban dan perlengkapan ibadah bukanlah hal utama dalam ibadah. Hal yang utama yang Allah kehendaki adalah hati yang menyembah. Dalam ibadah saya seringkali mendengar, aku orang duit kolekte Pak, mulanya aku orang toko gereja. Saya dengarkan baik-baik, bukan itu yang Yesus minta. Amin. Amin. Itu yang diminta oleh gereja, tapi bukan Yesus yang memintanya. Amin. Amin. Maka kalau saudara nggak punya kolektor, nggak usah malu, nggak usah sungkan pergi ke gereja. Saudara nggak persembahan kolektor juga tidak apa-apa, karena yang Yesus mau adalah hati yang menyembah. Kalau saudara punya berkat, ya jangan bilang aku nggak punya uang buat kolektor Pak. Karena ibadah ini berjalan juga karena partisipasi panjenengan semua dalam kolektor, persepuluhan, semua, karena ini semua perlu dibiayai dengan uang. Tetapi untuk menyembah Yesus, menyembah Tuhan, bukan uangmu yang menentukan, tetapi hatimu. Yesus marah karena ibadah tidak dihormati lagi. Bait Allah tidak dijadikan sebagai tempat doa dan ibadah. Dalam kitab Yesaya 1 ayat 11-13 dikatakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, saya rindu membaca saudara semua supaya tidak ngantuk. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku.
Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara, ini kitab Yesaya menyampaikan itu, seperti yang saya singgung tadi. Kalau ke rumah Tuhan, saudaraku nggak usah pusing, saudara. Yang penting bisa datang ke gereja ini, karena yang paling disukai Tuhan adalah persembahan hatimu, persembahan hidupmu. Saya sebut, oh Pak Anto sudah nggak butuh. Bukan masalah itu. Tapi kalau sudah diberkati, ya jangan juga datang ke rumah Tuhan dengan tangan kosong. Tapi kalau nggak ada, yang pergilah ke rumah Tuhan, beribadah ke gereja. Yang penting membawa hati yang siap menyembah. Karena Yesaya tadi mengatakan bahwa Tuhan sudah muak, Tuhan sudah jemu, bosan dengan persembahan-persembahan orang Israel. Mereka hanya menekankan persembahan fisik, tetapi tidak membawa hatinya kepada Tuhan. Maka kalau kita bisa membandingkan Mazmur pasal 51 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Karena itu, saudaraku, saat ini mungkin kita tidak melakukan hal-hal itu karena sistem ibadah kita berbeda. Sistem ibadah di gereja kita beda dengan sistem ibadah di bait Allah zaman itu, yang ada tukar menukar uang, kemudian jual beli binatang kurban dan sebagainya. Mungkin kita tidak melakukan tukar menukar ataupun jual beli kambing, jual beli sapi di dalam gereja, karena ibadah kita sistemnya telah berbeda. Tetapi mungkin kita juga masih melakukan hal-hal yang serupa dengan itu. Kita tidak melakukan hal-hal yang di bait Allah di Yerusalem, tapi barangkali sekarang ini kita melakukan hal-hal yang serupa, seperti ibadah tidak persiapan, pelayanan khotbah tidak persiapan. Maka selalu saya sampaikan kepada yang melayani, tolong siapkan baik-baik hatimu, jangan lupa doamu. Kalau bisa datangnya lebih awal, jangan mepet. Sudah mepet, kemerungsung, mak gedabus begitu ya. Ibadah harus dengan persiapan, dipersiapkan baik-baik. Pelayanan khotbah pun harus dipersiapkan. Saya pernah singgung soal khotbah. Saya persiapan untuk khotbah minggu ini, saya persiapkan sejak seminggu yang lalu. Selalu itu, dan saya bilang bahwa menurut buku filosofi berkhotbah, pengkhotbah yang berkhotbah di mimbar mengalami tingkat stres yang tinggi setiap harinya, karena harus berimajinasi tinggi, berimprovisasi, mencari bahan, mencari ini, membuka buku dan sebagainya. Maka harus dipersiapkan. Bermain handphone saat ibadah, kita memang nggak jual beli apa-apa di gereja. Tapi kalau kita bermain HP saat ibadah, kita sama mendatangkan kemarahan Yesus, seperti Yesus marah kepada orang-orang yang ada di bait Allah zaman itu. Sekarang kayaknya sudah nggak favorit game COC. Dulu saya hampir perhatikan anak-anak muda masuk gereja, begitu duduk HP-nya siapkan, tak lirik, main COC. Sekarang Mobile Legend, tapi saya lihat di sini tidak ada. Amin. Coba lihat kanan kiri lagi main apa? Ya. Kemudian ngobrol kanan kiri. Sudah waktunya ibadah yang lain, kusuk menyembah Tuhan. Sini masih, kau mau masak apa? Aku jalur sambel ya.
Lalu ada yang pulang sebelum selesai ibadah. Tolong saudara jangan tersinggung dengan ini. Ini kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Yesus di Bait Allah dan lain-lain. Yesus juga bisa marah karena kita sebagai Bait Allah tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Sebab itu marilah mulai sekarang kita jadikan tubuh kita yang adalah Bait Allah sebagai rumah doa dan penyembahan kepada Allah. Kita mau sungguh-sungguh bukan hanya jadikan gereja ini sebagai tempat menyembah Allah, tempat kita mengagungkan Tuhan, tetapi kita jadikan Bait Allah yang adalah tubuh kita sebagai tempat kita untuk berdoa, rumah doa, tempat penyembahan kita kepada Allah yang sejati, Allah yang telah mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus marah sebabnya karena Bait Allah dicemarkan. Yang kedua, ibadah dalam Bait Allah tidak dihormati. Yang ketiga, kesaksian melalui Bait Allah kosong. Kesaksian melalui Bait Allah kosong. Itu juga membuat Yesus marah. Bait Allah memiliki halaman yang banyak dari luar ke dalam. Ada halaman untuk orang kafir, ada halaman untuk wanita, ada halaman untuk bangsa Israel, ada halaman untuk para imam. Kegiatan jual beli tersebut dilakukan di halaman orang kafir. Di poin 1 tadi, jual beli kambing, jual beli lembu, jual beli sapi ada di halaman orang kafir. Artinya orang kafir hanya boleh sampai di tempat itu. Jika ada orang kafir yang hatinya disentuh oleh Roh Kudus dan ia mau datang kepada Allah, ia hanya sampai di situ, tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena halamannya dipakai untuk jual beli, untuk penukar-penukar uang dan sebagainya. Seharusnya halaman itu adalah tempat kesaksian, tetapi kegiatan jual beli itu telah menghalangi orang yang mau datang dan mencari Tuhan. Itulah sebabnya Yesus sangat marah. Yesus menghendaki orang-orang kafir itu dapat menemukan Allah di dalam Bait Allah. Tetapi faktanya orang-orang kafir itu hanya menemukan para penjual, para penukar uang di Bait Allah. Yesus juga sangat marah jika kehidupan kita menjadi penghalang bagi orang-orang lain mencari dan menemukan Tuhan. Yesus muak dengan orang Kristen yang memiliki semangat kelompok. Kelompok-kelompok begitu. Kalau bukan kelompoknya nggak mau gabung. Kalau bukan kelompoknya nggak mau peduli. Yesus muak dengan itu. Yesus juga muak dengan orang Kristen yang eksklusif, yang pilih kasih, yang tidak mau membaur, yang diskriminatif, dan tidak mau menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Bersyukurnya kita di keluarga Eklesia, kita tidak menemukan orang-orang yang seperti itu. Amin. Tetapi ketika saya melihat di gereja-gereja sebelah, semangat ini banyak, saudaraku. Kalau ada orang dari kelompoknya siapa, kelompoknya itu nggak mau peduli. Mau ada orang sakit, mau ada orang mati, mau ada orang apa, bukan kelompok saya. Tapi di sini nggak ada. Amin. Karena konsep kita membangun gereja ini adalah membangun keluarga, bukan sekadar membangun gereja, tetapi membangun keluarga. Makanya marilah kita saling mengasihi. Jangan ada semangat antar kelompok. Jangan ada semangat yang eksklusif. Di gereja lain itu kalau sudah merasa jadi majelis, nggak bisa tersentuh, saudara. Padahal tujuan Tuhan menetapkan para majelis itu, tujuannya adalah untuk melayani. Tapi sering sekali dimanfaatkan salah dengan tujuan
eksklusif, malah nggak tersentuh, nggak mau tersentuh, mintanya dihormati dan sebagainya. Yesus muak dengan model-model orang-orang yang kayak gitu. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Amin. Karena kita mau jadi keluarga eklesia yang semakin dahsyat diberkati. Seharusnya kita dapat membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, tetapi kesombongan kita, ketertutupan kita, ketidakpedulian kita, semangat eksklusivisme kita menjadi penghalang orang-orang lain untuk menemukan Kristus. Yesus marah karena kita sebagai bait Allah gagal menjadi saksinya. Yesus sangat marah dengan orang-orang Kristen yang seperti itu, yang menjadi penghalang orang-orang lain datang kepada Yesus, yang membuat orang-orang tidak bisa menemukan Yesus. Oleh karena kita halangi, kita nggak punya kesaksian yang baik, kita nggak punya kesaksian hidup yang bisa dibagikan, karena kita memiliki semangat antar kelompok, memiliki semangat eksklusivisme antar suku dan sebagainya. Kadang-kadang begitu rapat sehingga suku lain nggak bisa masuk, dan akhirnya orang suku lain sedang dalam masalah pun kita nggak peduli, karena dengan semboyan, lu bukan suku gue. Saudara, akhir-akhir ini kita tahu ada perang antar Iran dan Israel. Apa sih hubungannya, Pak, dengan khotbah ini? Saudara, Allah itu menetapkan Israel untuk menjadi saksi bagi dunia. Ya, saya rasa meskipun Israel gagal menjalankan misi Allah ini, tetapi misi itu tetap berlaku bagi Israel sampai hari ini. Sekalipun misi itu kemudian beralih kepada gereja, bukan berarti misi yang Tuhan mau bagi orang Israel untuk menjadi saksi bagi dunia itu kemudian tidak berlaku lagi. Masih berlaku lagi, masih tetap berlaku. Israel itu adalah jamnya dunia. Israel itu adalah waktu bagi dunia, yang penentu waktu bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, karenanya di sekitar kita ini juga banyak orang yang sedang mencari Allah, sedang mencari Tuhan karena bosan dengan agamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari nyatakan kepedulian kita untuk menyambut mereka. Jangan malah saudara dan saya menjadi penghalang bagi mereka yang sudah ingin mencari Tuhan yang sejati, tetapi tidak menemukan. Oleh karena saya dan saudara justru tidak menjadi kesaksian yang baik untuk mereka, malah kita menghalangi mereka datang kepada Tuhan melalui sikap hidup kita, melalui ketidakpedulian kita, melalui sifat kita yang dingin, sikap kita yang acuh tak acuh. Mari kita mau memiliki hati yang hangat untuk peduli dengan mereka, sambut mereka dengan sukacita, agar mereka bisa menemukan Yesus Kristus, sama seperti saudara ketemu dengan Yesus Kristus hari ini. Amin. 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 Milikilah sikap ramah, milikilah sikap terbuka dan peduli kepada mereka, karena kita adalah bait Allah yang harus beri saksi dan menolong mereka menemukan Allah yang sejati. Saya berharap setiap kita di lingkungan kita masing-masing bisa menolong 1-2 orang ketemu dengan Allah yang sejati melalui keterbukaan, sikap ramah kita, dan kesaksian kita bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.